mentong pada songong. Sopan santun itu sangatlah penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Rakyat Bersatu, Indonesia Jaya. Terima kasih. Kali ini kita lagi di session ngobrol bareng santai dengan ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu keren. Hari ini kita didampingi seorang sosok ibu luar biasa, adalah Ibu Wiwi Hargono. Selamat sore. Selamat sore, Ibu. Ibu Maria. Selamat sore. Hari ini ada Ibu Wakil Wali Kota Bekasi. Kita kepingin tahu, kita kepoin ya. Beliau ini adalah sosok wanita yang sangat luar biasa karena beliau sanggup mendampingi Bapak Wakil Wali Kota bisa menduduki posisi tertinggi di Kota Bekasi. Kemudian seperti apa Ibu kira-kira Bapak ini kan menjadi orang sibuk. Tentunya mungkin Ibu sendiri juga mengatur waktu sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu pejabat daerah. Seperti apa Bu yang dilakukan Bu, yang dikerjakan Bu? Satu kebanggaan nih bisa duduk bareng ngobras nih dengan perempuan-perempuan hebat juga nih ya. Makasih banyak. Jadi sebelumnya background saya adalah pekerja. Jadi kalau soal membagi waktu, dari dulu saya juga terbiasa mencoba membagi waktu semaksimal mungkin. Pada saat saya bekerja di luar, ya saya bekerja secara optimal. Pada saat saya di dalam rumah, saya bekerja secara optimal sesuai dengan tugas dan peran saya pada saat di rumah sebagai istri, sebagai ibu, ya. Kemudian sebagai sosial masyarakat. Kemudian saya juga basicnya pernah jadi Bu RT. Jadi bagaimana saya bersosialisasi dengan masyarakat. Kalau dikaitkan dengan kondisi sekarang sebagai istri wakil wali kota, sama juga pada saat di rumah saya bagaimana bersikap sebagai istri dan ibu buat anak-anak saya, sekaligus tentunya memotivasi, memberikan banyak menjadi teman diskusi yang baik dengan Bapak gitu, dengan melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat yang saya lihat langsung maupun saya dengarkan langsung dari audiensi-audiensi yang saya lakukan bersama masyarakat. Ketika saya bersosialisasi di masyarakat atau di masyarakat Kota Bekasi, saya tergerak bagaimana meningkatkan pemberdayaan perempuan itu sendiri, dari mulai kemampuan dia secara intelektual, kemampuan dia secara teknis, arti kemampuan-kemampuan yang bisa menghasilkan, kemudian juga kemampuan dia bersosialisasi. Karena ketidakmampuan tiga hal ini akan menyebabkan ketidakmampuan banyak juga, baik terhadap dirinya maupun terhadap keluarganya. Jadi berharap memang pendekatannya adalah lebih cepat program-program pemerintah maupun pemberdayaan perempuan atau peningkatan sumber daya manusia melalui si perempuan itu sendiri. Kemudian kita terapkan di dalam keluarga masing-masing sehingga insya Allah akan menjadi suatu gerakan kota gitu bersama. Dan itu 3 tahun kepemimpinan Bapak di Kota Bekasi bersama Pak Rahmat Effendi, itu yang saya lakukan. Bagaimana merangkul komunitas, merangkul ibu-ibunya, merangkul anak mudanya, kemudian merangkul seni dan budayanya, wisatanya, itu coba saya lakukan. Apa yang bisa saya lakukan, saya berikan untuk masyarakat semaksimal saya bisa berikan dan lakukan untuk masyarakat. Mungkin kan Ibu juga seorang ibu yang ibu rumah tangga juga, yang tentunya pasti mungkin punya anak yang mungkin mamaku kok selalu sibuk dan papaku juga sibuk, kapan kita mau jalan hangout sama-sama atau seperti apalah. Hal-hal seperti itu pasti ada suatu kala benturan-benturan. Kira-kira seperti ada hambatan nggak Bu? Kira-kira Bu? Setiap itu pasti ada kendala dan hambatan. Tapi kebetulan anak saya itu sudah 2 orang sudah tidak ada di rumah, karena yang satu sedang berpendidikan di Akademi Kepolisian di Semarang, yang kedua sedang pendidikan koas di Rumah Sakit Margono Universitas Jenderal Sudirman, yang ketiga ini SMP. Nah kebetulan SMP juga aktif sebagai ketua OSIS, memegang beberapa organisasi, jadi dia juga sudah sibuk gitu ya. Tetapi kita selalu ada momen di mana setiap makan malam itu selalu hadir.
untuk diskusi, ngobrol gitu ya. Kemudian menerapkan misalnya kayak semalam itu kita bangun sholat tahajud, itu sudah saya lakukan anak-anak saya dari mulai mereka SD, SMP, ini begitu juga yang anak saya yang terkecil ini. Jadi kayak tadi pagi itu udah tahajud, sahur bersama, kayak gitu. Itu pola komunikasi. Jadi saya memang dari dulu karena juga basicnya bekerja, bukan banyaknya waktu yang bisa kita berikan, tapi kualitas waktu yang bisa kita berikan buat orang-orang tercinta. Nah ini pemirsa sangat luar biasa. Ternyata baru kita tahu rahasianya. Jarang-jarang ada suatu keluarga mengajak tahajud bareng di saat kondisi sudah lelah, kecapean, tapi beliau masih menyempatkan untuk tahajud bersama dengan anak-anak family. Jadi pantas dan layaklah kalau beliau ini bisa menduduki posisi menjadi wakil wali kota dan tentunya bisa mendampingi wakil wali kota dengan tentunya pasti punya keimanan yang jauh luar biasa. Kemudian selanjutnya kita sekarang ke Ibu Maria. Wah, Ibu Maria ini juga adalah seorang wanita yang luar biasa. Beliau memiliki suami menjadi petinggi di Partai PDI Perjuangan. Siapa yang tak kenal beliau adalah istri daripada Bapak Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDI Perjuangan. Selamat sore Bu Maria. Selamat sore Mbak. Bu Maria ini dengan tingkat kesibukan yang tinggi Bapak seperti itu, mungkin Ibu juga punya kesibukan juga. Kira-kira pengen ketemu suami itu gampang atau mudah Bu? Kira-kira ya kadang mudah, kadang susah gitu. Tapi karena beliau setiap hari aktivitas di Jakarta, kalau di Bekasi pasti pulang ke rumah itu malam itu kalau biasanya kalau besok tidak ada acara menyempatkan lah untuk kita duduk bareng atau makan bareng, kemudian nonton bareng itu kayaknya refreshing ya buat Bapak itu. Kalau pagi pasti sarapan itu pasti sarapan bareng itu pasti. Berarti nggak ada kesulitan ya Bu ya? Nggak ada kesulitan ya. Jadi tidak ada kesulitan yang tentunya dengan segudang pekerjaan yang seperti itu dan seabrek tanggung jawab yang yang harus dikerjakan. Bu Hasto ini juga seorang pebisnis juga. Nah, hal-hal seperti ini apakah bisa menjadi benturan atau suatu kendala atau suatu kenikmatan Bu ketika sama-sama punya aktivitas masing-masing ini Bu? Kalau kesibukan masing-masing ya seperti ibu kita ini Bu Wiwi ya, masing-masing memang harus ada kesibukannya supaya nggak berpikiran negatif. Itu kan salah satu aktualisasi diri ya. Jadi kalau tadi kita dengar itu beliau ini kan bagaimana meningkatkan kualitas perempuan dari self esteemnya, kemudian pendidikan, sosialisasi dan intelektualnya itu kan supaya kemampuannya, daya tahannya semuanya itu meningkat ya. Nah ini pun juga saya sebagai warga beliau, ya. Saya warga Bekasi, Bekasi Manggarannya. Jadi saya juga mengikuti ya kegiatan beliau meskipun tidak langsung, tetapi dari sepak terjang beliau ini, wah ini hebat sekali. Masya Allah. Harus berburu malah saya. Jadi nah di saat kita harus mencari titik temu kapan ya kita harus bisa ketemu ya. Jadi misalnya mungkin dari aktivitas Bapak ada dengan temannya atau ada kegiatan entah partai entah sekolahnya itu karena diajak ya diajak supaya kita bisa bersinergi gitu. Nah itu yang kita lakukan itu sampai saat ini. Ya. Sama Pak Tri juga gitu, kadang kalau ada kegiatan yang sifatnya senam, saya pasti diajak supaya juga tahu oh ini loh yang dilakukan, kemudian bisa langsung menyentuh juga masyarakat. Jadi nggak ada pikiran-pikiran negatif, kita sama-sama bergerak, berenergi, jadi sinergi. Pemirsa, Bu Maria ini adalah sebenarnya seorang psikolog yang handal. Jadi ketika mungkin ada warga atau anggotanya atau seperti apa, saya rasa Bu Maria sudah punya kunci-kuncinya yang bisa diterapkan nanti ke keluarga atau masyarakat ya Bu ya. Selama ini apakah sudah dilakukan Bu ilmunya ini Bu? Sudah dijalankan Bu?
Ya, terima kasih. Dijalankan ya sehari-hari memang psikologi itu menghadapi manusia, menghadapi perilaku, ya semuanya itu kan psikologis ya. Jadi kita pun yang bukan psikolog pun pasti menemukan dan menghadapinya. Nah itu juga bagaimana kita sebagai pribadi ada tingkat kematangan kita, pengetahuan kita, bagaimana kita mempelajari psikologi sebagai ilmu yang terapan itu juga bisa kita pakai bersama. Kalau psikologi yang mungkin di sini diartikan bahwa adalah ilmu yang mempelajari lebih ya saya praktekkan juga dalam profesi saya sebagai psikolog dan komunitas itu juga saya laksanakan. Dan beliau sudah pernah ikut konten saya untuk membagikan pada seluruh masyarakat. Kalau nggak salah tentang waktu itu tentang kesehatan mental. Luar biasa. Karena saat ini kan dalam kondisi pandemi banyak yang sakit. Peran beliau adalah untuk trauma healing. Nah dengan ilmunya beliau saya minta untuk dibagikan ke masyarakat. Ya oke. Jadi ini sangat wanita tangguh, wanita perkasa yang justru kita support, kita dukung. Kemudian ini Bu, kita kembali lagi ke Ibu Wali Kota ya. Wakil Wali Kota. Semoga jadi doa ini. Kita lihat Bekasi keren, Bekasi keren, Bekasi keren, Bekasi keren. Apa ini maksudnya Bu? Filosofinya? Sebetulnya kata keren itu merupakan budaya kerjanya seorang Tri Adianto yang ditularkan pada saya, istrinya itu ya. Kemudian coba ditularkan pada tim waktu dulu dia bekerja sebagai kepala dinas, karena bapak adalah seorang birokrat. Kemudian tim dari Bekasi Keren itu sendiri, dan sekarang kita berikan pada masyarakat Kota Bekasi. Keren itu terdiri dari kreatif, energik, responsif, empati, dan nyata. Jadi bagaimana kita bekerja harus kreatif, kemudian responsif gitu ya, responsif, energi gitu ya, penuh dengan energi, mengeluarkan segala potensinya, kemudian responsif, kemudian empati pada sekelilingnya, dan itu diwujudkan secara nyata, nggak cuma sekedar rencana, tapi bukan hoax ya, bukan hoax, tapi memang harus nyata, kerjanya terus nyata gitu. Jadi kerjanya tuh nyata. Makanya brandnya adalah keren, karena kita tinggal di Kota Bekasi dan Bapak adalah sebagai wakil dari pemimpin daerahnya. Jadi kita branding Kota Bekasi keren. Harapannya Kota Bekasi warganya juga punya budaya kerja, punya mindset di dalam dirinya untuk keren. Karena kalau nggak ada kreatif, nggak akan bisa tuh terbangun kota dengan baik. Nggak energik, ya udah males-malesan, mager, nggak responsif. Ada sesuatu nggak langsung ditangkap dengan baik, kemudian dikelola dengan baik ya. Kemudian nggak ada empati, ya udah peduli sendiri-sendiri, karena kita semi metropolis kan. Kemudian nyata, ya udah cuma ngomong doang kan gitu, punya rencana membangun kota A B C D itu, kalau nggak dibuktikan dengan nyata ya udah cuma ngomong doang. Makanya kenapa kita budayakan sebetulnya. Jadi keren di sini bukan sembarang keren, tapi keren adalah sesuatu yang benar-benar harus jadi keren. Luar biasa. Tapi untuk menuju keren ya Bu ya, resiko tantangannya terbesar di mananya Bu? Apakah di SDM-nya, ataukah di infrastrukturnya, atau di mananya? Masing-masing punya tantangan tersendiri. Tetapi memang untuk menggerakkan itu butuh SDM yang handal, dan itu kita sedang berproses untuk situ. Merubah mindset menjadi warga kota yang mau peduli aja, itu udah saya lihat gerakannya sudah mulai terasa gitu ya. Kemudian merubah mindset mau bangkit mencintai wilayahnya aja, itu sudah mulai terasa gitu. Kalau saya sama Bapak, saya lebih baik bergerak pelan, tetapi perlahan-perlahan mencapai tujuan, daripada kita putus asa, tidak melakukan apa-apa, tapi kita nggak melakukan gerakan, sehingga tidak pernah sampai tujuan. Jadi bergerak saja pelan, tetapi insya Allah sampai tujuan. Tinggal
percepatannya seperti apa, keinginan masyarakat seperti apa, ini yang terus harus dimotivasi tentunya gitu, dengan benar-benar kerennya itu sendiri. Iya, jadi artinya di sini lebih baik jalan lambat daripada tidak jalan sama sekali ya. Ya mudah-mudahan nanti Bekasi bisa tambah keren dan jauh lebih keren seperti itu. Terus ini yang terakhir Bu ya, yang terakhir kita ketahui Bu Wiwi dan Ibu Wakil Wali Kota ini adalah seorang penulis skenario. Ketika ada suatu rencana, ketika ada suatu rencana yang sangat menurut kita ini bagus. Nah, ini kan kita dengar ada rencananya pembuatan film untuk disabilitas. Kira-kira kalau dari sisi Ibu yang katakanlah di sini adalah penulis wanita dan penulis skenario tentang bagaimana pembuatan film ini, dan mungkin nantinya kalau memang nanti bisa membantu atau seperti apa, kalau dari kacamata Ibu gimana Bu tentang peluang katakanlah untuk film disabilitas ini Bu? Kalau saya lihat tentang disabilitas sendiri bahwa mereka masih punya potensi, tetapi orang kadang lebih condong rasa kasihannya, padahal tidak diangkat bentuk kasihannya itu dalam bentuk memberdayakannya lebih optimal, mengoptimalkan apa yang sudah diberikan Tuhan itu gitu, dengan segala kelebihan dan keterbatasan si manusianya itu sendiri. Tentunya kalau dari sisi dunia film, bagaimana merubah mindset itu, kalau untuk coba tidak, rasa kasihannya itu tidak dalam bentuk kasihan yang tanda kutip yang akhirnya tidak membuat berdaya itu sendiri, tetapi bagaimana merubah mindsetnya untuk memberi peluang mereka gitu, dengan mungkin ceritanya dengan melihat keuletan mereka ke ini, kemudian kegagalan mereka ditolak sana sini gitu kan ya, hingga menyebab oh iya ternyata ini, karena itu waktu itu saya juga pernah mengangkat film lupus, penyakit lupus, bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa penyakit lupus ini ada dan memang butuh support gitu ya. Dan salah satu yang saya angkat itu almarhum siapa ya, lupa namanya, warga Kota Bekasi. Tapi walaupun tidak murni 100% cerita tentang mereka, tentang dirinya, tetapi ini menjadi inspirasi saya untuk akhirnya menggugah para orang-orang yang menderita penyakit lupus ini untuk mendapat support dari orang-orang di sekitarnya. Nah itu dengan bentukan cerita-cerita yang tentunya berbeda dengan bagaimana menyentuh supaya mereka peduli, empati, kemudian melakukan hal-hal yang tentunya menjadi harapan si penyakit lupus itu atau disabilitas itu sendiri untuk kedepannya lebih baik gitu kan. Itu sih kalau gambaran saya sih. Iya Bu, semoga nanti kan Pro Rakyat ini kan punya mimpi besar untuk mewujudkan film disabilitas. Karena apa? Sejauh ini dari sudah puluhan tahun banyak tidak melirik bahwa film disabilitas ini dianggap tidak komersil, tidak menguntungkan bagi pelaku-pelaku bisnis. Padahal kalau kita bisa mengambil sisi angel atau seperti apa, itu akan menjadi opportunity sebenarnya lah. Artinya Ibu di sini adalah selaku katakanlah juga penulis, mudah-mudahan ada dukungan nyata, maksud saya itu nantinya untuk mensupport nyata bahwa ini bukan mimpi, tapi bisa terjadi kalau semua elemen pemerintah maupun swasta sama-sama bergerak untuk mewujudkan mimpi besar ini. Itu. Kemudian pemirsa yang terakhir, kita minta statement katakanlah dari beliau ini apa untuk pesan wanita Indonesia. Mungkin Ibu Maria pesan untuk wanita Indonesia di saat pandemi ini seperti apa Bu Maria? Besok kan hari pahlawan Bukman ya. 10 November. Baik, pahlawan itu kan ada di mana-mana, ada di dalam hati kita, ada di dalam diri sendiri. Ya, di dalam diri kita ini bagaimana kita berjuang memenangkan perjuangan kita sampai kita menyelesaikan yang kita perjuangkan, kita berhasil, itu sampai kita menjadi pahlawan. Baik, sebagai wanita kita yang pertama adalah bagaimana kita bisa menghargai diri kita sendiri,
membuat self esteem kita itu bagus, kita menghargai bahwa kita ini seorang yang diciptakan, yang memiliki bukan harga aja, tapi maksudnya memiliki suatu harkat, ya, suatu harkat, suatu martabat. Nah, dari situ kita setelah kita mempunyai self esteem yang bagus, kita meningkatkan kemampuan kita, apapun itu yang tadi disampaikan juga Ibu Wiwi, bahwa kita meningkatkan semuanya, ya, baik skill, intelektual, semuanya itu kita tingkatkan. Kemudian kita harus keluar, ya, keluar dari diri kita untuk bisa membantu yang lain, ya, membantu perempuan sendiri, teman kita, saudara kita, ataupun tidak hanya perempuan yang kita bantu, tetapi orang lain yang memang sangat membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan kasih kita, balas asih kita. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh hanya diam, tidak boleh hanya untuk diri kita sendiri. Itu saja. Terima kasih Bu Maria, sangat bagus pesan untuk wanita Indonesia. Kepada Ibu Wiwi untuk terakhir, kalau saya suruh perempuan Indonesia milikilah 4 hal. Keberdayaan secara ideologi, artinya kita punya nilai-nilai yang kita anut dengan baik dan benar, dari karakter budaya bangsa kita, karakter leluhur kita, itu yang saat ini saya lihat banyak dilupakan. Kemudian keberdayaan secara spiritual, psikologi, bagaimana ketika seorang perempuan harus berani menentukan sikap, menentukan tidak mudah secara psikologinya diombang-ambing seseorang atau pasangan hidupnya atau orang lain. Dia harus punya gitu keberdayaan itu. Kemudian keberdayaan ekonomi, dia tidak akan bisa itu melakukan keputusan-keputusan penting di dalam hidupnya ketika dia tidak punya keberdayaan ekonomi. Makanya terus menggiatkan dirinya untuk meningkatkan kemampuannya untuk melakukan banyak hal tentang kemampuan dia mencari ekonomi itu sendiri. Yang keempat adalah keberdayaan secara spiritual. Dan spiritual bagaimana dengan keyakinan yang dia anut, dia pahami, kemudian dia jalankan dengan baik dan benar, sehingga kemudian punya wawasan luas tentang itu, sehingga ketika ada berita-berita yang menggunakan secara spiritual, dia bisa berpikir logis, dia bisa memilah mana yang terbaik buat dirinya, mana apa ini hanya sekedar untuk menjerumuskan pemikiran-pemikiran dan akhirnya merubah ideologi yang dia yakini yang sudah dimiliki bangsa kita. Jadi gitu, 4 hal buat seluruh perempuan Indonesia, miliki ini. Insya Allah Indonesia kuat, perempuannya hebat, dan generasinya emas akan kita raih dengan selamat, ya. Luar biasa. Terima kasih pemirsa. Hari ini kita sudah menyelesaikan ngobrol bareng santai. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. 3, 2, 1, cut. Aku nyata itu kenapa kesini? Salah pasang deh loh, yang ini nih. Gimana coba kok masuk situ? Aku udah bilang sama Mbak Wi, aku mau belajar nih, apa namanya, sama Yusuf. Bu Eni. Nah, saya bilang, itu 7 malam nggak dapet. Di ujung Muara Gembong ada pantai Muara Beting. Bocah Bekasi ontong pada songong, sopan santun itu sangatlah penting. Di tengah Tambun Selatan, rumah tinggi Museum Gedung Juang. Bocah Bekasi ontong kelewat